Hai teman-teman, kembali di channel YouTube Gong Surya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan Raspberry Pi Pico. Oke, di video sebelumnya saya sudah lumayan membuat project menggunakan ESP32 dan Arduino Uno. Karena Raspberry Pi mengeluarkan produk baru yaitu Raspberry Pi Pico, harga cukup terjangkau yang fungsinya sama seperti Arduino, jadi saya tertarik menggunakan Raspberry Pi Pico. Dan juga ini sangat mudah digunakan. Bisa menggunakan bahasa pemrograman C++ di Arduino IDE dan Python. Karena saya di sini sangat tertarik dengan Python dan ingin belajar bahasa pemrograman Python, di sini saya menggunakan IDE Tony untuk memprogram Python ke Raspberry Pi Pico-nya. Oke, untuk tahap pertama kita colokkan Raspberry Pi Pico-nya ke komputer dengan tekan tahan tombol boot cell-nya. Nah, jika sudah kebaca di komputer, kita akan mendownload UF2 filenya. Untuk mendownload UF2 filenya, di sini kalian search saja di Google dengan mengetik Raspberry Pi Pico MicroPython. Masuk ke situs websitenya dan cari link download UF2 filenya yang untuk Raspberry Pi Pico dan download. Dan jika sudah terdownload, kalian bisa copy paste saja UF2 filenya ke Raspberry Pi Pico-nya, dan Raspberry Pi Pico-nya akan otomatis ke reboot. Kalau kalian belum mendownload aplikasi Tony-nya, di downloadnya ada di kolom deskripsi video. Oh ya, kalau kalian belum begitu paham tentang algoritma pemrograman Python, kalian bisa belajar di website W3 School. Di sana gratis pembelajarannya dan juga bisa mencoba programnya di websitenya langsung. Link websitenya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi video. Oke, untuk rangkaian Raspberry Pi Pico-nya seperti ini. Untuk kita praktek menghidupkan LED dengan push button. Oke, di dalam rangkaian ini terdapat komponen-komponen yaitu satu Raspberry Pi Pico, dan yang kedua adalah breadboard ya, yang lubang-lubang adalah breadboard, dan yang ketiga itu adalah push button ya, ada dua, dan yang keempat ini adalah resistor 220 ohm, ada dua. Ini fungsinya supaya tidak kebakar ya LED ya pada saat hidup atau nyala LED-nya. Dan yang kelima itu adalah LED, ada dua, kalian bebas warna apa. Dan yang keenam itu adalah beberapa kabel jumper ya. Oke, ini rangkaiannya, dan ini untuk pin out dari Raspberry Pi Pico-nya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk ke programnya. Oke, untuk tampilan programnya seperti ini. Oke, jika kalian sudah memasukkan UF2 filenya ke Raspberry Pi Pico, selanjutnya kalian menuju ke pojok kanan bawah dari aplikasi Tony-nya. Nah, kalau misalnya kalian belum memasukkan UF2 filenya ke Raspberry Pi Pico, biasanya di sini tidak ada MicroPython Raspberry Pi Pico ya. Jadi kalau kalian sudah, ini biasanya ada. Kalian pilih yang ini. Oke, untuk mengetesnya apakah dia ke connect atau tidak, ini kita akan stop atau restart backend. Oke, data tanda ke connect. Selanjutnya kita akan print hello world. Oke, sudah ke print hello world. Nah, jadi dia sudah ke connect di Raspberry Pi Pico-nya. Oke, untuk programnya seperti ini. Pertama kali saya import mesin. Ini library untuk mengakses pin-pin yang ada di Raspberry Pi Pico-nya ya. Jadi ini library yang sangat penting sekali jika kalian ingin memprogram Raspberry Pi Pico-nya. Dan ini yang kedua ini adalah import time. Ini juga sangat penting sekali untuk memprogram di Raspberry Pi Pico-nya jika kalian ingin menggunakan waktu dalam Raspberry Pi Pico-nya ya. Nah, LED P ini adalah LED putih dan LED M ini adalah LED merah. Ini di LED P ini saya setting di pin di GPIO 0 ya dari Raspberry Pi Pico. Jadi GPIO 0 itu adalah pin 1 dari Raspberry Pi Pico ya. Ini saya set menjadi output. Dan ini juga LED M ini saya set di GPIO 1. Jadi dia di pin 2 Raspberry Pi Pico ya. Saya set menjadi output ya. Dan di tombol 1 ini saya set di pin 15 ya. Inilah tombol ya, tombol dari key-nya itu ya, tombol push button-nya itu. Ini saya set di pin 15 dari Raspberry Pi Pico ya, GPIO 15 ya.
Ini saya set menjadi input. Nah, supaya menggunakan resistor internal yang ada di Raspberry Pi Pico-nya, di sini saya set menjadi pull down ya. Jadi kalau pull down itu dia kalau tombolnya diklik, dia akan terbaca nilainya 1 ya. Jadi kalau tombolnya dilepas, nilainya akan 0 gitu. Dan di tombol 2 saya set di GPIO 14 ya. Saya set jadi input dan pull down. Nah, def ini adalah function ya. Ini dibuat untuk memanggil sepotong code kapanpun secara berulang kali ya. Jadi biar nggak berulang-ulang ya. Kalau kalian ingin tulis fungsi yang sama di while true ya. Jadi kalian tinggal memanggil LED merah seperti ini. Nah, di def LED merah ini saya fungsikan, saya gini. Ini saya setting sama seperti di ini ya. Di while true ini sama. Nanti ini fungsinya akan sama ya. Ini manfaat def ini adalah agar terhindar dari membuat code yang sama berkali-kali ya. Oke, di while true kalau kalian pernah memprogram di Arduino dengan bahasa C++ gitu ya. Di while true ini sama seperti di white loop ya di Arduino. Jadi biar nggak bingung, ini anggap aja ini adalah white loop kalau jika kalian pernah mengcoding atau memprogram di Arduino ya. Ini kalau tombol value sama dengan 1. Nah, jadi kalau sama dengan 1 itu artinya tombolnya itu diklik ya. Jadi sama dengan 1. Jadi fungsinya akan langsung atau lanjut gitu ya. Lanjut untuk menghidupkan LED P. LED P itu adalah LED putih yang value-nya menjadi 1. Jadi kalau 1 itu adalah hidup ya. Kalau 0 itu adalah mati. Ini adalah digital ya. Time sleep saya beri 2 detik ya. Time sleep second ya. Jadi kalau kalian ingin membuatnya menjadi microsecond, kalian tinggal tambahkan underscore ms gitu ya. Saya second aja. Terus LED P value akan menjadi 0 ya. Kalau dia setelah 2 detik hidup, terus dia akan lanjut LED putihnya menjadi 0 ya, udah mati gitu. Dan ini untuk tombol 2 value, untuk tombol 2-nya kalau dipencet nilainya sama dengan 1, itu akan lanjut ke LED merah ya. Jadi LED merah itu adalah def ini ya. Jadi dia akan melanjutkan fungsi dari ini ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita akan mengetes codingnya ini apakah dia mau gitu ya. Oke, di sini kita akan upload ya, atau kita akan save gitu aja langsung ke Raspberry Pi Pico-nya. Save as ke Raspberry Pi Pico. Oke, device-nya BUSD. Kita akan stop atau restart backend. Oke, kita save ulang. Oke, di sini kita beri nama main.py. Nah, kenapa diberi nama main.py atau main.py? Itu supaya kalau misalnya Raspberry Pi Pico-nya dicabut dan dicolokkan lagi, supaya codingnya itu langsung berjalan ya. Kalau selain namanya dari main.py, itu kalau dicolok codingnya tidak akan jalan ya, karena namanya bukan main.py ya. Jadi dia tidak memulai programnya kalau misalnya diartikan, dihidupkan lagi. Ini saya berikan nama main.py. Oke, sudah ke save di Raspberry Pi Pico-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Raspberry Pi Pico-nya. Oke, ini Raspberry Pi Pico-nya saya sudah rangkai sesuai skema rangkaian itu ya. Ini push button ada 2, LED putih dan LED merah, dan ini codingnya. Oke, sekarang kita akan men-start codingnya dengan mengklik ini run current script. Oke, terus kita akan coba tekan tombol 1. Oke, LED putih hidup, mati. Hidup setelah 2 detik ya. Nah, LED merah hidup, mati. Oke, jadi codingnya sudah bekerja, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita akan cabut dulu ya, cabut, terus kita colokkan. Oke, ini tangan saya hanya ada satu aja ya. Dulu,
Nih yang lagi satu pakai megang kamera jadi agak susah. Nah, oke, di sini kita akan coba tekan tombolnya. Oke, programnya berjalan ya. Jadi kalau dinamakan main.py, jadi programnya itu kalau dicabut pasang itu programnya akan jalan langsung ya. Kalau selain namanya main.py itu programnya tidak akan jalan gitu ya. Oke, sekian dari tutorial saya cara menggunakan Raspberry Pi Pico. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.